Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Walaupun malam hari kita tidak boleh kalah semangat, tetap bersemangat pagi, amin. Amin. Ya, kita doa terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk memujikan Allah. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 12 kasih kuasa sejahtera kita anugerah yang sungguh luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kami bisa berkumpul di tempat ini semua karena kasih anugerah yang luar biasa. Dan kami bersyukur ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus air yang hidup yang menyegarkan setiap kami, memandikan kami, hingga kami boleh merasa segar dan fresh, memasuki hadirat, memasuki ibadah ini. Haleluya, boleh menikmati kasih anugerah hadirat yang luar biasa. Kami bersyukur ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk para malaikat yang menjagai kami, mengawal ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berada di dalam kendali tangan Allah yang luar biasa dan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Kudus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan setiap kami boleh terus mengerti, menangkap dan bertumbuh di dalam seluruh firman Allah yang dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, amin. Dia besar atas kita, haleluya. Tuhan Allah dengan kita besar, yang sangat sederhana dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah dengan kita besar, haleluya. Mas, semangat pujinya Tuhan, amin. Haleluya. Takkan pernah berubah.
Dulu Bapak Saudara, haleluya, kita ucapkan syukur dan syukur kita bahwa Dia Tuhan Allah yang sungguh teramat baik bagi kita, yang suatu perkara bagi setiap kita, berperan menyelesaikan banyak hal bagi kita, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah yang sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada dalam kasih-Mu, ku ada dalam anugerah-Mu, Tuhan Yesus.
Hai Tuhan, Kau berfirman kami pada hari ini, dan Kau itu sudah memberikan kami pemahaman, Kau yang memberikan kami hikmat, pengetahuan sehingga kami boleh mengerti betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, dan mari kita semua yang siap dengan firman Tuhan kita berkata, Amin. Amin. Shalom. Shalom. Atau apa itu? Ya, kita mau merayakan kebaikan Tuhan, dan siapa yang hidupnya hari ini ya merasakan mengalami kebaikan Tuhan. Ya, Pak. Semuanya ya. Amin. Merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Silakan cerita. Siap kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Merasakan atau mengalami? Mengalami atau merasakan? Mengalami. Merasakan, mengalami, ya kan, dan mau menyaksikan tidak boleh. Amin. Ya. Hidup kita hari demi hari kita mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kalau boleh memilih seperti judul hari ini, ya, memilih mana? Hamba atau Tuhan? Pilih mana? Jadi hamba atau menjadi anak? Pilih mana? Jadi anak? Menjadi hamba atau menjadi anak? Pilihannya cuma dua itu. Ada ya? Anak? Hamba?
Ayo jangan bingung. Tetapkan pilihan. Enak jadi anak, kalau di rumah nih, jadi anak nih, atau milih jadi hamba. Jadi pas sekarang istilahnya ART ya, asik. Pekerja, mau milih mana? Bebas mana? Bebas mana? Ya. Jadi hari ini kita mau memastikan lagi, ya, kita ini posisinya ini hamba atau anak, ya, kita maunya anak atau hamba, anak, ya kan? Tapi kita lihat lagi. Yohanes 8 ayat 3. Yohanes 8 ayat 34. Silakan dibaca yang sudah membuka. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Hamba dosa. Ini kata Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka waktu itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita hamba dosa. Ya. Nah, iblis telah menipu manusia, ya. Ada di zaman Taman Eden dia sudah menipu, ya. Dia berharap melalui dosa yang dia masukkan ke bumi ini, dia menjadi seperti Tuhan, ya. Dia bisa menjadi seperti Tuhan, ya. Ketika dia berhasil, ya, menipu si Hawa, ya, dan Adam pada waktu itu, akhirnya apa? Dosa masuk ke bumi. Ya. Nah, sejak itu dosa terus mengalir sampai pada kita, ya, sampai seterusnya. Itu hukum dosa seperti itu. Ya. Oleh satu orang, dosa masuk, semua orang berbuat dosa. Jadi kita nggak perlu repot-repot. Jadi orang dan begitu berrepot-repot kita berbuat dosa untuk menjadi orang yang berdosa. Ya. Ketika sebelum kita dihapus, ya, kita tidak perlu berbuat dosa untuk menjadi orang berdosa. Ya, ya. Karena status kita, identitas diri kita adalah orang berdosa. Ya. Nah, dosa itu membawa pada apa? Kematian, ya. Dosa membawa pada maut, pada kematian. Terus dosa itu memperbudak kita, ya. Dosa membuat kita menjadi budaknya iblis sebagai pencipta dosa itu sendiri, ya. Karena tukangnya dosa ini iblis, ya. Dia yang masukin dosa ke dunia ini, ya. Nah, tetapi ketika kita lahir baru, ya, Yesus datang ke dunia ini, ya. Yesus membawa kepada kita Allah. Tapi kalau iblis dosa membawa kematian, kalau Yesus membawa kehidupan. Apa? Kehidupan. Ya, beda ya. Kalau dosa membawa kematian, Yesus datang membawa kehidupan. Kemudian setelah kita diberikan kehidupan, kita menjadi hamba-Nya Allah. Amin. Ya. Dari budaknya iblis, dari budaknya dosa, kita diberi kehidupan sehingga kita miliknya Tuhan menjadi hamba-Nya Allah. Amin. Ya, ini step-stepnya ya. Nah, yang ketiga, Yesus menyamakan akibat dosa ini disebut apa? Perbudakan. Jadi perhambaan ini disebut di dalam dosa itu dikatakan sebagai budak. Punya bayangan nggak budak itu seperti apa? Budak itu apa? Dia kerjanya tiap hari nonton TV, nonton Netflix, ya, main game, seperti itu budak. Budak, ya. Budak hari-harinya bekerja, bahkan terpaksa bekerja, ya. Bahkan dia tidak bisa menikmati kemerdekaannya satu sekali pun. Ya, itu budak. Ya. Mau seperti budak? Mau, puji Tuhan.
Nah, kalau kita mau menjadi budak berarti ini bebas. Amin. Nah, Tuhan memberikan kebebasan. Ya, dengan kebebasan yang diperoleh melalui pelayanan kita kepada Allah, ya, kita dijadikan anak yang dikasih. Amin. Ya, Yesus membuat kita menjadi anak yang dikasih. Tadinya menjadi budak, yang dipaksa, yang disiksa, ya, yang dipecuti untuk dia bekerja, diganti menjadi anak yang dikasih. Bisa membayangkan anak yang dikasih seperti apa? Ya, sayangi. Terus apa? Diberikan boneka. Terus apa lagi? Ya, punya motor dikasih motor. Ya, orang tuanya selalu mengusahakan jauh sebelum anaknya minta, benar? Ya, sebelum anaknya bangun tidur, orang tuanya sudah bikin masakan. Ya, sudah berusaha untuk sebelum anaknya nanti anakku SSD, SMP, butuh sekolah, sudah bagaimana orang tua mempersiapkan semuanya. Amin. Karena menjadi anak yang dikasih, ya, beda dengan budak. Kalau budak, ya, hari ini enggak, malah sekali malah kerja dihukum, ya, potong gaji, terus potong apa itu semuanya dipotong-potong, sampai akhirnya nggak punya apa-apa, ya, itu budak. Ya. Nah, jangan sampai kita memposisikan diri kita sudah menjadi anak yang dikasihi, tapi pola pikir kita masih seperti budak. Ya, ini hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kalau budak bekerja keras atau bekerja ringan santai? Bekerja keras. Kalau anak, ya, bekerjanya ringan atau keras? Anak nggak usah disuruh, udah bekerja, udah lakukan, karena dia mengasihi orang tuanya. Amin. Ya, melakukannya dengan sepenuh hati dan tidak dituntut sama orang tuanya. Benar nggak? Ya, kamu bisa kamu lakukan aja seperti itu, mesti seperti itu orang tua. Ya. Tapi anak yang dikasih, dia melakukan sesuatu aja, sedikit aja, orang tuanya bangga. Ya, wah ini yang luar biasa. Ya. Nah, anak jauh lebih enak, benar nggak, dibanding budak? Enak mana? Budak mana? Tapi pilih budak mana? Anak. Ya. Sepakat ya? Ini anak ya. Nah, menaati Tuhan lebih baik daripada menyerah pada dosa. Benar ya? Kalau kita pilih anak, berarti kita menaati Tuhan, ikuti Tuhan, itu jauh lebih enak daripada berbuat dosa. Betul tak? Kan lebih baik itu. Enak jadi anak daripada jadi budak. Betul kan? Kalau budak nanti dosa, ya kan? Kalau anak itu tadi namanya Allah, ya, kita dianggap menjadi anak. Ya, sehingga apa? Lebih baik kita mentaati Tuhan daripada berbuat dosa. Amin. Maksud ya logikanya ya. Lebih enak kita tuh bekerja untuk Tuhan daripada kita diperbudak oleh dosa. Betul nggak? Tapi kenyataannya sekarang banyak orang yang kepingin berbuat dosa itu. Mereka kok dilarang. Sing enak-enak kok dilarang. Ada tuh lagi ya. Nah, ya enggak, tidak. Banyak orang yang menginginkan dosa, padahal jelas sekali dikatakan lebih enak jadi anak daripada dosa, jadi budak. Ya kan? Tetapi banyak orang justru memilih sebagai budak. Ya, nah ini kita orang yang sudah di atas sebagai anak, kita sampai tahu lebih enak jadi anak. Amin. Ya. Nah, sehingga kalau kita lebih enak jadi anak, kita lebih enak melayani Tuhan, ya, sehingga kita bisa memulai dengan kebebasan yang sejati. Amin. Kalau kita jadi budak, melayani dosa, melayani iblis, kita nggak punya kebebasan yang sejati. Amin. Ya, hati kita mesti rasanya kering, rasanya tertutup, rasanya apa ya, struggle, ya, rasanya kok dunia itu seperti ini, aku pengen keluar dari itu, betul nggak? Ya kan? Nah, ketika kita melayani Tuhan, itu sebenarnya lebih bebas, lebih enak, gitu, ya. Kita akan memulai dengan namanya kebebasan sejati. Kita ketemu Tuhan nggak takut, kita bebas ketemu Tuhan, ya. Seperti ketemu orang tua kita sendiri, amin. Ya. Mana kalau ada anak ketemu orang tuanya sakit,
Ya. Image kita pada orang tua juga harus benar, ya kan? Pengetahuan kita tentang Tuhan sebagai Bapak kita, ya, itu juga harus pas, ya. Saksian, saya waktu kecil, ya, saya waktu kecil kalau udah belajar, ya, ini sore-sore gini kan, jam 3, jam 4, jam 5 itu kan santai-santai, ya. Ini begitu, kedengaran suara motornya Bapak datang itu naik Vespa waktu itu, Vespa langsung lompat ke kamar semua Pak. Langsung buka buku semua belajar, padahal waktunya itu. Nah, lalu sudah ini. Tapi apa? Ketika Bapak datang, Bapak juga marah, dia tahu tetap tidak belajar, tidak marah. Ya. Tetapi karena image yang tertanam pada kami anak-anak waktu itu, Bapak galak, Bapak marah, kalau kita ada belajar, ya. Sehingga apa? Kita takut sendiri menjadi budak sendiri karena kita perbuatan kita. Amin. Ya. Jadi mulai kenali juga Bapak kita saat ini. Karena kita sudah menjadi anak nih, sudah jahat sebagai anak. Nah, mulai kita Bapak kita yang seperti apa sih sebenarnya? Ya. Nah, firman Tuhan secara meyakinkan membuktikan bahwa dosa adalah maut. Ya. Yesus menghilangkan segala daya tarik dosa yang disamakan dengan iblis. Ya, upah dosa dulu kita hanya punya upah yaitu maut atau dosa. Dan sekarang pun, ya, walaupun maut sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup kita, ya, tapi kalau kita masih melakukan dosa, masih menjadi hamba dosa, kita tetap akan menerima maut itu walaupun kita masih terima kehidupan kita. Ya, tetapi jadi Alkitab itu ada banyak tentang kematian, ya, kematian kekal, ada kematian saat kita ada di dunia ini, ada kematian macam-macam. Tapi hanya satu kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Itu kehidupan kekal. Ya. Nah, kalau kita masuk dan diselamatkan, sudah jadi anak, kita masih berbuat dosa, masih menjadi hamba dosa, ya kita terima akibatnya, konsekuensinya masih kita terima. Mungkin kita sakit, mungkin kita kecelakaan, ya. Tapi orang tua kita, Bapa kita di surga, tidak pernah mengizinkan yang namanya sakit penyakit. Amin. Ya. Dia Bapa yang terlalu baik bagi kita. Ya. Dia sudah terlanjur melupakan semua kasihnya pada kita. Ya. Jadi kalau kita terjadi sesuatu dalam kehidupan kita yang kita rasakan tidak enak, ya, jangan salahkan dia, ya, karena dia juga tidak menginginkan itu terjadi. Amin. Ya, cepat-cepat bertobat, ya, Tuhan, aku bersalah, ampuni aku, ya, kembali, sehingga apa? Dia segera pulihkan lagi kehidupan kita. Amin. Ya, dia tidak mengingat, oh kamu tak hukum dulu, kamu tak skor dulu, ya, oh kamu harus puasa dulu sekian bulan, berapa hari aja sudah lurus, ya. Ya seperti itu Bapak kita, ya. Dia tetap mengasihi kita, amin, ya. Dia tetap menyayangi kita dan kasih sayangnya tidak berserah, tidak pernah berubah. Ya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, itu sudah pasti kesalahan kita. Amin. Dan dia tidak akan mengizinkan apapun itu. Ya. Amin. Ya. Ya. Dosa mendatangkan kemudahan. Sekalipun seseorang bisa berhenti berbuat dosa, namun dia tidak bisa mengubah sifat dosanya secara dari dulu. Ya. Ulangi lagi. Ketika kita belum bertobat, belum lahir baru, ya, perbuatan baik kita tidak bisa menghentikan status kita sebagai pelaku dosa. Ya, amin. Ya. Tetapi saat ini, ketika kita memperoleh kebenaran Kristus, menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Allah, ya, perbuatan dosa kita tidak bisa menghentikan kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Perbuatan dosa kita, kesalahan kita tidak bisa menghentikan kita, ya, sebagai anak-anak yang dikasihi. Amin. Ya. Jadi nanti ya perbedaannya, ya, peralihannya, pergantiannya seperti itu. Terjadi seperti metamorfosa, ya, berganti sifat,
Ya, dulu kita berbuat baik itu tidak bisa mengubah kita sebagai orang berdosa. Tetapi saat ini kalau kita melakukan dosa kesalahan itu tidak bisa mengubah kita sebagai orang yang benar. Amin. Ya, tinggal bagaimana hari demi hari kita mengerti seperti apa Bapa kita, Tuhan kita, apa yang dikehendakinya, sehingga kita bisa melakukan seperti apa yang menyenangkan hatinya. Amin. Ya. Nah, Yesus memberikan kebebasan yang sejati. Yesus tidak hanya menangani dosa-dosa yang mencemari umat manusia waktu itu, tapi juga Tuhan Yesus ya menangani setiap tindakan dosa saat ini dan yang akan datang. Itu sudah ditangani sama Tuhan. Sudah beres. Bagian dia sudah selesai. Kalau ada yang dosa lagi, dia tidak perlu naik disalibkan lagi, mati lagi, tidak perlu. Ya, cukup. Dia bilang sudah selesai, tuntas, tidak ada yang terlupakan. Ya, tidak ada kutub yang terlupakan juga. Ya, jadi perbuatan dia tuntas sekali untuk selama-lamanya. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita berbuat dosa, dia sudah ampuni. Amin. Ini dampaknya seperti itu ya. Nah, itulah alasannya ya kita semua harus dilahirkan kembali ya di dalam roh dan kebenaran. Ya, supaya apa? Supaya kita memperoleh tadi pergantian status tadi dari status budak menjadi status anak. Amin. Amin. Ya. Nah, sekarang juga di Galatia 4 ayat 6 sampai 7 kita lebih dalam lagi mengenai anak. Galatia 4 ayat 6, Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Sekarang dibaca. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Oke, ya. Dan oleh karena kamu adalah anak. Tadi masalah budak beres ya. Nggak perlu kita bahas lagi ya. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa sebagai budak lagi. Jangan sekali lagi kita merasa bahwa kita belum diampuni. Jangan sampai kita merasa hidup kita ini masih ada kutub. Ya, itu udah beres. Amin. Amin. Sekarang kita ada di posisi sebagai apa? Anak. Ya. Nah, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Ya. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Untuk apa? Supaya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh anaknya ditaruh dalam hati kita, menjadi satu dengan kita, sehingga mulut kita dengan hati kita ya sepakat memanggil dia sebagai Bapa. Jadi nama Allah kita siapa? Bapa. Amin. 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 Jadi kita panggil ini nanti. Bapak, Aba, Ayah, jangan kita panggil orang tua. Ya kan? Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam diri kita ini semuanya penuh dengan kealahan sebagai anak. Ya, kita bisa mendekat ke dia. Kita bisa kapanpun juga bersekutu, ngobrol dengan dia. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya Bapak ini kenapa roh anaknya kita dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memiliki apa yang Bapak. Supaya apa? Supaya kita dengan dia itu terjadi yang namanya intim. Amin. Ya, kita bisa intim sama orang tua kita. Kita bisa intim dengan Tuhan kita. Tidak ada jarak lagi, tidak ada agamawi lagi, tidak ada cara-cara khusus untuk datang ke dia. Simpel, sederhana kan? Ya. Jadi anak nggak tahu caranya. Oh, kamu nanti ngomong sama bapakmu harus pakai nada do atau nada si.
ya kan nggak seperti itu. Oh, kamu nanti ngomong sama bapakmu nih loh, teksnya kan nggak seperti itu kan? Ngomong aja. Lalu mau bersyukur, mau muji dia, ya, mau guyon, boleh kok. Ya, dia bapak kita, asik kan? Ya, dia bukan bapak yang seperti ini, dia bukan Allah yang seperti itu, dia bapak orang gitu kan? Oh, kamu boleh bayar keluar ya, pukul. Oh, kamu ya dalam gereja ya, pukul. Oh, kamu tadi nyuri ayam ya, pukul. Mau punya anak seperti itu? Ya. Ya. Kita adalah apa yang perlu dengan kasih. Amin. Nyawanya diberikan kepada dia, hidupnya diberikan kepada dia. Dan kalau kita benar-benar ngerti kasih ini, ya, kasih yang begitu besar yang nggak bisa kita ukur, ya, kita ya nggak segan-segan untuk melayani dia, benar nggak? Ya. Tuhan berikan hidupnya pada kita sehingga dia memiliki kita dan dia juga otomatis memiliki pelayanan kita. Amin. Ya. Kalau kita mengasihi bapak kita nggak segan-segan melayani dia, benar nggak? Itu bapak datang langsung dibikin kopi, ya, langsung dibikin apa? Dipijetin, benar nggak? Ya. Setelah dulu hubungan saya dan bapak saya pulih, itu salah. Ya, bisa berjam-jam saya ngobrol sama. Karena apa? Pulih hubungannya, baik hubungannya, intim. Ya, bapak saya begitu. Setelah hubungan saya dengan dia dipulihkan, ada apa? Saat sini ada yang mau bapak bicara. Oh ini, jadi kok ini gimana ya? Ya, tempat untuk sharing enak. Ya, ada apapun masalahnya apapun juga. Saya dengan anak saya juga gitu. Ya, semalam kita juga teleponan sampai satu jam. Ada keintiman, amin. Ya, dengan bapak kita, dengan orang tua kita di surga. Kita enak merdeka, tidak ada jarak lagi. Ya. Nah, terus kemudian keintiman kita dengan Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi itu bukan karena dia mau gila hormat, bukan karena aku pengen ini jadi jemaatku semua, ini aku pengen semuanya ini menghargai itu, tidak seperti itu. Amin. Tetapi tujuannya kita dijadikan dia anak itu sebagai objek kasih dia, dan itu sudah terlanjur, saudara. Tidak bisa dia cabut. Wah ini kira-kira aku nyesel mau ngasih dia. Ya, bapak kita seperti itu. Amin. Ya, semakin kita nakal, bahkan kita berbuat salah, dia semakin mencurahkan kasihnya. Amin. Ya, dia bukan sebagai Tuhan, sebagai hakim, ya, yang dengan tegas, ya, untuk menuntut kita, ya, seperti itu. Tapi apa? Dia sebagai bapak yang penuh kasih, yang penuh kepedulian, ya. Dia bisa memahami dan dia ada sahabat terbaik kita. Amin. Ya. Jadi jangan merasa kita ini sendirian lagi, jangan merasa kita ini nggak ada yang perhatikan, jangan merasa kita ini lonely, kesepian dan lain sebagainya, nggak ada yang perhatikan, cepat tersinggung, kecewa, ya, cepat takut, cepat khawatir, ya. Bapak kita bapak yang terlalu baik. Amin. 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 Ya, dia perlu kasih, dia sangat peduli, dia menjadi sahabat kita. Kalau sahabat, ya, kalau sahabat berarti kemana-mana bareng. Nah, dia ngerti kita juga mengerti dia. Jangan, oh kamu sahabatku, kamu harus ngerti aku terus. Nah, seperti itu dong. Ada tinggal tadi kita. Amin. Terus yang terakhir, jadi kamu bukan lahir hamba melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli waris Allah. Ya. Sekarang misalkan nih, tiba-tiba kamu dapat warisan dari seseorang yang kaya, rasanya gimana?
Seneng apa sedih? Allah kamu telah jadi supir ngomong. Masa seperti itu saya? Seneng loh. Ya, misalkan tiba-tiba Mas Yudi dapat warisan ya dari Pak Jokowi, seneng ya? Seneng ya? Bisa bayangkan nggak katanya Pak Jokowi? Bisa bayangkan nggak warisannya Prabowo? Ya, bisa bayangkan nggak? Bayang nggak? Nah sekarang kita saat itu menjadi ahli waris Bapak kita di surga. Kayaknya biasa-biasa. Betul ya? Allah Bapakku, dia nanggung dunia ya radio. Ya, seperti itu. Ini kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Mestinya kita lebih exciting, betul nggak? Betul nggak? Ya, itu warisannya Pak Jokowi aja mungkin lompat-lompat pagar, lompat rumah, ya kan? Bayangin, ini menjadi ahli waris kerajaan surga. Mau model gunung kayak apa kita lompati? Ya, tiap hari touring, betul ya? Kita ahli waris kerajaan surga. Mestinya kita lebih exciting. Ya, excited dalam perbuatan kita, excited dalam perkataan kita, excited di dalam apapun kehidupan kita, karena kita ahli waris kerajaan surga. Amin. Bekerja dan bekerja keras lagi, tetapi bekerja giat. Karena apa? Tahu kita sudah diberkati, sehingga bagian kita bekerja hanya bekerja biasa aja, tetapi kita giat, kita tekun mengerjakannya, hasilnya pasti banyak. Amin. Amin. Ya, ada kepastian di situ. Ya. 1 Yohanes 3:1-2 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikandungkan Bapa pada kita. Lihatlah, ini kita disuruh lihat. Kita disuruh lihat, bukan kita disuruh ini, harus gini, enggak. Harus gini, kamu harus doa semalam suntuk atau doa 1-2-3 jam tiap pagi, tidak disuruh itu. Tapi kita disuruh apa? Lihat betapa besarnya kasih yang dikandungkan Bapa pada kita. Ya. Sebagian orang ngomong ya, oh kamu harus berdoa, kamu tidur, ya jangan pegang HP, ya aku di HP ya. Jangan pegang HP, kamu harus sembah Tuhan dulu, harus 1 jam bersama Tuhan, 2 jam bersama Tuhan, 3 jam bersama Tuhan sebelum melakukan apapun. Ya, sering nggak dengar seperti itu? Tiap hari. Pendeta-pendeta hamba Tuhan sering ngomong seperti itu, benar nggak? Ya kan? Pertanyaannya, kalau dia 2 jam pagi, 2 jam malam mau tidur, ya itu hebat ya, 4 jam, omong, ya. Kalau sehari itu 24 jam, dia pakai 4 jam tuh, dia 20 jam sama siapa? Pertanyaannya. Bayangkan, dia kasih kita, bapak kita, sahabat kita ngomong, aku sama kamu ngobrol 1 jam aja ya. Aku sama kamu ngobrol 2 jam aja ya saya. Wah, lakuin biar ada di bojoku ya tak pecah. Kalau kita intim, maunya siap saat, udah ya kita ngobrol. Kita intim, kita berhubungan, betul? Kita pergi bareng-bareng, betul nggak? Amin. Amin. Ya. Jadi jangan bangga kalau kita 1 jam pagi kita langsung berdoa aja langsung pakai. Ada dulu teman saya yang pagi-pagi mandi langsung pakai jas, duduk manis, ya duduk membantu 1 jam. Ada seperti itu. Saking dia pengen ritual yang luar biasa membantu. Tidak salah, tetapi pola pikirnya itu udah Tuhan mau hidup dia 24 jam. Kalau saya memang saya tidak pernah pagi-pagi doa sampai aku tahun pagi terima kasih Tuhan. Ini segera aja. Terus ngurusi apa? Ngurusi entok, bikin lagi. Aku cuma minta waktu berapa menit ngurusi entok, 1 jam ngurusi entok. Itu aja masih sama dia. Kadang-kadang Tuhan ini kok entok gini ngapa ya Tuhan? Tuhan kok ini kok
kok ini kok aku harus dari tampilan sampai ke dago berjalan waktu setengah jam. Tuhan, tolong ya Tuhan ya, sampaikan dulu Mas. Aku tadi dari tampilan sampai sini setengah jam. Sangat pelan. Ya, sepi soalnya jalannya sepi sekali. Ya, hari ini sepi banget. 24 jam aku sadar bahwa aku tidak pernah pergi dari dia dan dia juga tidak pernah pergi dari aku. Ya. Kesadaran itu yang membuat aku bebas. Ya, kesadaran itu yang membuat aku berkomunikasi dengan dia bebas. Tidak ritual harus 1 jam 2 jam, ya, tidak seperti itu. Every day, Tuhan, aku mau masak capcay, resepnya apa? Tak cari di situ. Ya, kamu bisa lihat, cari. Tuhan, aku mau bikin ini, resepnya apa? Ya. Jadi komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, ini kok apa? Dalam kehidupan kita, yang kita mungkin yang sepele maupun yang struggle dalam hidup kita punya sahabat yang dia akui terus dalam kehidupan kita 24 jam sehari, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, jadi jangan sampai kehidupan kita ini agamawi lagi, kita tidak merdeka lagi di dalam hubungan intim dengan sahabat kita, dengan kasih kita, dengan orang tua kita. Ya. Supaya dilihat dunia, Pak, dia hebat ya, dia puasa 3 hari, dia puasa 4 bulan, dia bisa mengosongkan pikiran sampai kosong. Hati-hati kalau kosong pikirannya. Bermeditasi itu hati-hati. Sekarang lagi marah orang bermeditasi, ya. Firman Tuhan bilang seperti apa? Ya, roh-roh jahat itu, ya, setelah dia bertayangan kemana-mana, kembali ke rumah yang kosong itu. Dia bawa lagi 7 teman-temannya yang lebih jahat lagi. Masuk pada rumah yang kosong, yang bersih, ya, rumah yang orang itu lagi bermeditasi, mengosongkan pikiran. Mau seperti itu, ya. Meditasi tidak melanggar Alkitab, ya. Kita juga disarankan untuk bermeditasi, tapi apa yang dimeditasikan? Jangan mengosongkan pikiran atau mencari orang yang dari kosmos atau yang aneh-aneh, tapi meditasikan firman Tuhan. Dengan meditasikan firman Tuhan, kita mengambil lebih dalam, kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan sampai ritual-ritual itu membuat kebebasan kita rusak. Kita tidak di dalam perhambaan lagi, kita tidak dalam perbudakan lagi, tetapi kita anak ahli waris kerajaan surga. Amin. Ya, siapa yang percaya saat ini dia anak. Exciting gitu loh. Pokoknya menerima ahli waris kerajaan surga loh. Merdeka. Merdeka. Merdeka di sini semua. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih, sekarang kita tidak mengenal Allah, tetapi belum nyata apa yang kita tahu. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Amin. Ya, kita benar-benar menjadi sama seperti dia. Seorang Gusti bisa melayang-layang, tapi kita bisa makan, ya, bisa menikmati, ya. Nah, kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menunjukkan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi ingat ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan yang mana? Pengharapan bahwa kita ini akan menjadi sama dengan Kristus. Pengharapan yang dimana kita ini sebagai anak akan menjadi satu dalam kehidupan surga bersama dengan Kristus. Ya, itu hal itu membuat kita ini kudus. Itu hal itu menyucikan hidup kita. Artinya apa? Sehingga dengan pikiran seperti itu, kesadaran seperti itu, pengharapan seperti itu, kita hari-hari kita tidak melakukan dosa. Kita berbuat benar. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, ya. Nah, sehingga kita akhirnya menjadi sama, menjadi serupa seperti dia. Ya, yang adalah kudus, yang adalah benar, yang adalah suci. Amin. 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 Ya, jadi jangan saat ini, ayo
mulai kita pada diri kita, tinggalkan perbudakan itu. Yang tidak ada lagi ritual-ritual lagi, ritual apapun juga. Yang adalah kebebasan kita sebagai anak, memanggil apa ya Bapak, ya, dan kita intim dengan dia. Ya, tidak ada ritual-ritual agama. Komunikasi tiap hari tiap saat, memuji dengan dia, ya, tapi misi berambang, ya, tetap memuji dia. Tulisan mereka itu juga, ya, tetapi ya perlakukan dia sebagai kasih, sebagai sahabat kita. Amin. 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 Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku cinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Bahkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang bersabar. Kau yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Mari Bapak Ibu Saudara kita ucapkan doa ini. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah bebaskan aku karena Engkau sudah bebaskan dari kuper pekerjaan, dari kubur dari perbudakan, kuper hambaan. dari kubur hamba. Kau berikan aku Berikan aku kemenangan, kemenangan, kebebasan, kebebasan, kemerdekaan, kemerdekaan, dan Kau berikan rohmu dalam dan hidup, Kau berikan rohmu dalam hidup, sehingga aku menjadi sehingga aku menjadi
anak-anak yang kau kasih. anak-anak yang kau kasih. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, saat ini Bapa, saat ini Bapa, aku memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, Memanggil Engkau ya Allah ya. karena Engkau memperdulikan kami, Engkau membutuhkan kami, Engkau mengasihi kami, mengasihi kami, Engkau menjadi sahabat kami. Engkau menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku menjadi anak. Aku menjadi anak. Semua sudah kau berikan. Semua sudah kau Segala berikan. sesuatu sudah kau limpahkan. Segala sesuatu sudah kau limpahkan. Sudah kau penuhi dalam hidup. Sudah kau penuhi dalam hidup. Bagian Bagian menerima, menerima, percaya, percaya, dan menikmati menikmati sebagai anak. sebagai Terima anak. kasih Bapak. Terima kasih Terima Bapak. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai kita semua menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan engkau kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus.